Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma fa'inni fiddin wa alimni at-taqdir. Maman salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kemarin kita sudah belajar tentang norma ya. Ada yang masih ingat norma apa saja? Norma kesusilaan, semisal kalau di dunia di sini itu kalau nggak ada peraturan, menurut kalian gimana? Kalau kalian masuk sekolah menggunakannya pakai sendal, pakai bajunya baju tidur gitu gimana? Jadi pelajaran kita hari ini setelah norma ini ya tujuannya ya melalui kegiatan menyaksikan PowerPoint tentang norma di dalam kehidupan. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian jenis dan macam-macam norma dengan tepat melalui kegiatan mengamati video. Nanti kita mengamati video biografi tokoh perjuangan. Peserta didik dapat menganalisis keteladanan tokoh perjuangan sebagai wujud penerapan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti ada diskusi kelompok ya. Peserta didik dapat menganalisis norma yang berlaku sesuai cermin keteladanan tokoh dengan tepat. Ya, ini ya, norma pada hakikatnya merupakan aturan atau kaidah yang berupa tuntutan tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Ada 5 macam norma yang berlaku ini. Terpotong. Yang pertama norma agama. Sumbernya dari mana? Kitab suci. Kalau kitab suci agama Islam apa? Al-Quran. Ya, sumbernya dari situ ada. Kalau apa Nasrani ada di sini? Nasrani? Tidak ada ya. Islam ya. Tujuannya keberagaman di dunia dan akhirat. Ya, keberagaman di dunia. Sanksinya apa kalau kita melanggarnya? Dosa. Ya, betul ya. Kesusilaan. Sumbernya dari mana? Hati nurani ya. Tujuannya keharmonisan hubungan manusia. Jadi agar harmonis hubungan manusia satu dengan yang lain. Sanksinya apa? Penyesalan. Misalnya contohnya kemarin kalau ada uang jatuh di lapangan, sebaiknya kita buat jajan atau diberikan ke guru. Ya, diberikan ke guru. Nanti akan dibuat pengumuman siapa yang kehilangan. Kalau kita gunakan untuk jajan, akibatnya apa nanti? Teman kita kalau nggak kehilangan uang nanti dia nggak bisa jajan, lapar kan kasihan. Tapi
akibatnya penyesalan. Kalau kalian lihat teman kalian lesu, uang yang kamu pakai tidak dikembalikan, ada juga tunjangan uang, itu kan penyesalan, berarti kesusilaan itu ya. Kemudian kesopanan, pergaulan, sumbernya kesopanan, pergaulan masyarakat, menciptakan kesopanan dalam masyarakat. Jika tidak dilakukan akan dikucilkan, ya, dikucilkan. Kalau kita ada ibu yang duduk di depan, kita boleh salah. Gitu. Kemudian hukum yang terakhir, yang keempat, hukum sumbernya dari mana? Undang-undang, menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Jadi kalau yang hukum itu menciptakan ketertiban. Kalau misalnya kita, semisal ada di lingkungan kita ada orang yang bertamu, kan adalah 1 kali 24 jam jika menginap dilaporkan ke RT. Itu ada nggak di tulisan hidup di rumah? Ya, ada kan. Kalau sanksinya denda atau penjara. Kemudian di sini perilaku positif. Perilaku positif itu apa? Hidup bersama dan rukun adalah anugerah Tuhan. Untuk mewujudkan hidup yang demikian, hendaknya kita berlaku secara positif terhadap sesama masyarakat. Perilaku positif yang berarti perilaku yang sesuai dengan aturan dalam masyarakat. Contohnya perilaku positif apa? Bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berkata dan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama. Yang ini kan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, menjalankan perintah agama, sholat lima waktu. Kalau saatnya sholat, ya langsung sholat. Saatnya ngaji sore, ya ngaji sore. Kemudian berkata dan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama. Jadi kalian seorang siswa yang sekolah di SD Negeri Banyumanik, bertutur kata yang baik. Jangan sama temennya mencela atau mengejek, ya, karena itu anjuran dari agama kita. Karena setiap agama itu apa? Setiap agama mengajarkan kebaikan. Di sini mari mengenal tokoh perjuangan di Indonesia. Di sini kalian pernah lihat ini tokoh perjuangan di Indonesia? Iya. Ini siapa yang pertama? Yang pertama siapa? Ini. Ya, ini. Kemudian yang kedua? Soekarno. Kemudian yang ketiga siapa? Oh, Muhammad Hatta. Ini Pak Ganjar Dewantara. Ya. Sukarni. Ini siapa ini? Ayo siapa? Boleh sakit. Siapa ini yang dari Aceh? Tak kasih clue dari Aceh. Perempuan. Bokne Ferry. Maksudnya? Manusia. Mutia. Kemudian yang ini terakhir. Ada juga. Betul. Ahmad Dahlan. Berarti, ya tepuk tangan ini. Berarti bisa. Ahmad Dahlan ya. Ya, Bu, jeneng bapak dhewe ra kenal. Jenenge Ahmad. Ah, Ferry. Di sini ya, Ahmad Dahlan. Sebelum kita melihat ini contoh biografi kedua tokoh, tadi ada 5 ya. Kita perpendek menjadi 2. Yang di sini Ahmad Dahlan. Aku adalah salah satu pahlawan nasional dan pemuka agama. Siapa? Ahmad Dahlan. Kemudian aku
dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional yang sangat berperan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia. Dia melakukannya melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Ayo teman-teman, kita simak bersama ceritanya yuk. Sewaktu kecil, Ahmad Dahlan dikenal dengan nama Muhammad Darwis. Ia dilahirkan tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman yang tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Saat berusia 15 tahun, dia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Darwis mulai mempelajari pemikiran para ulama pembaharu Islam seperti Syahid Bakri Syatta, Syekh Ahmad Khotib, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Al-Afghani. Ketika pulang ke tanah air tahun 1888, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Tahun 1903, Dahlan kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya Muhammad Siraj yang berusia 6 tahun. Periode keduanya di Tanah Suci ini semakin menanamkan ide-ide pembaharuan dalam diri Dahlan. Sekembalinya ke Jogja tahun 1906, Dahlan mulai menerapkan ide-ide pembaharuannya. Dahlan memilih menyebarluaskan gagasannya melalui pendidikan. Selain mengajar di langgar dan kelompok pengajian, Dahlan menjadi guru agama Islam di Sekolah Calon Guru Milik Belanda di Yogyakarta dan Sekolah Calon Pamong Praja di Magelang. Dahlan juga masuk Budi Utomo pada tahun 1909 agar agama Islam dapat menjadi pelajaran resmi di sekolah-sekolah Budi Utomo. Pada tahun 1911, akhirnya Dahlan berhasil mendirikan sekolah formal yang dinamakan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam. Di sekolah tersebut, dia memadukan pendidikan agama Islam dan pendidikan Barat. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Sejak saat itu, Muhammadiyah mengembangkan sekolah hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Kini jejak warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebar di puluhan ribu lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Bentuk fisik inilah yang menandakan sang bayi yang akan berputar besar nanti. Bapak Pendidikan Indonesia, sebutan yang akan terus dilekatkan kepada seorang pendidik bersahaja yang rela melepas jubah kebangsawanan agar bisa berbaur dan berakti. Tapi jarang kita tahu, sebelum menggagas filosofi pendidikan kita, beliau memulai langkahnya sebagai seorang aktivis, pejuang, dan wartawan cerdas dan tajam dalam mengkritik penjajahan. Dialah Ki Hajar Dewantara. Terakhir di keluarga bangsawan dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir dengan tubuh yang sedikit berbeda. Sampai-sampai sang ayah memberikan nama pena yang lucu buat. Namun menurut sahabat sang ayah, bentuk fisik inilah yang menandakan sang bayi yang akan berpengaruh besar nantinya. Sebagai seorang bangsawan muda, Suwardi kecil memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki anak lainnya. Lalu di masa remaja, beliau pun mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dokter di Batavia secara cuma-cuma. Namun dikarenakan tubuh yang sakit-sakitan, beliau harus tidak naik kelas dan dicabut beasiswanya. Walaupun pencabutan ini juga dicurigai karena ada motif politis di baliknya. Tak
Tapi gagal menjadi dokter tidak lantas membuatnya hilang arah. Malah ia menemukan kekuatan baru dengan bersenjata kertas dan pena. Tulisan-tulisan Suwardi menarik perhatian dua pemuda lainnya yang juga tengah membangun pergerakan, Dr. Cipto dan Boske. Ketiga orang inilah yang kemudian bahu-membahu menyebarkan ide Indonesia Merdeka dalam partai politik pertama di Nusantara. Ibarat mendapatkan angin, di sana Suwardi semakin garang mengkritik ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Puncaknya, ia menuliskan sebuah kritik tajam yang ditujukan kepada bangsa penjajah. Tulisan yang sangat ironis menyindir perayaan kemerdekaan Belanda di atas tanah sebuah bangsa yang sedang mereka jajah dengan ongkos yang juga harus dibayar oleh orang-orang tertindas. Merahlah wajah dan keringatnya. Suara lantang Suwardi dianggap sudah keterlaluan. Bersama rekan seperjuangan, 3 serangga itu pun dibuang ke negeri Belanda. Praga boleh biasa, tapi bara dalam jiwa tegar menyala. Di tengah pengasingan, Suwardi justru tercerahkan. Dia mengenal gagasan pendidikan dari tokoh-tokoh besar yang ide-idenya telah membawa ke arena juang yang sama. Kembali ke tanah air, jalan terjal masih dihadapinya. Suwardi lagi-lagi harus berhadapan dengan pihak pemerintah kolonial. Celakanya, kali ini ia harus sampai mendekam di penjara. Tapi dari balik jeruji, hatinya gelisah mendengar kabar sang istri yang mengalami pendarahan parah saat habis melahirkan anak 3. Lalu, di sini titik balik itu. Pada satu kesempatan, sang istri mengingatkan Suwardi tentang janjinya kepada sang guru agar mau mendidik kaumnya masih tertindas. Bagai mendapat ilham, Suwardi pun segera bersiap lahir menjadi sosok yang baru. Ya, ketika bebas, ia lekas mendirikan sebuah sekolah, taman siswa. Sebuah cara perjuangan yang ia pilih untuk memperkuat rakyat dengan senjata terhebat, pendidikan. Ia juga menanggalkan nama kelahiran, menggantinya dengan nama panggilan yang setara, Ki Hajar Dewantara. Mimpinya sangat besar dan melampaui zaman. Cita-cita untuk meraih kemerdekaan bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa, tapi juga kebodohan yang menjadi. Ini sumbangsi terbesar yang membuatnya dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Kisah dari seorang dokter rakyat membela kaumnya dengan cuma-cuma, ujuk ketik yang belajar mengkritik, ataupun seorang pendidik yang rela turun dan meninggalkan zona nyaman, mengingatkan kita bahwa perjuangan itu adalah tentang memiliki ide dan mimpi yang besar. Butuh 3 dekade bagi 3 serangga sampai cita-cita kemerdekaan dinikmati oleh kita semua hingga hari ini. Sekarang, giliran kita untuk menentukan mimpi dan cita-cita besar bagi Indonesia di masa depan. Dan seperti biasa, terima kasih. Sekarang sama kelompok kalian membentuk 4 kelompok yang belakang itu ya. Kalau ada 5 ada apa-apa.
pilih dari kedua tokoh tersebut. Itu saya nanti. Iya.
Mekah? 2 kali. 2 kali ya. Kemudian selain itu jalan-jalan buat sekolah apa? Miss, Ahmadiyah. Sekolah itu ya, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian nama apa